dari media karung tadi atau yang sudah setelah kita dekomposisi ya. Ini hasilnya sangat-sangat cepat ya, dengan bantuan fermentasi, dengan bantuan E4 ya. E4 pertanian ini lebih cepat dia terkomposisi. Kita lihat strukturnya begini. Kalau melihat ciri-ciri di lapangan, melihat kompos yang sudah masak sempurna ya. Oke, come back to my channel kawan-kawan ya. Pak channel Pak Tani WS memberikan tips dunia pertanian organik dan pastinya ramah lingkungan ya. Untuk menghabiskan waktu kawan-kawan, kita akan ini adalah kohe kambing ya. Kita akan coba ini 100% ini kohe ya. Nah, ini kohe. Ini kohe ini wajib difermentasi ya. Ini wajib difermentasi apabila kita buat ke tanaman ya. Jadi kerugian apabila kohe tidak difermentasi ya. Biasanya kohe yang tidak fermentasi akan menimbulkan jamur, nematoda, dan juga jamur-jamur ya, merugikan untuk tanaman. Jadi kami sarankan semua kohe wajib difermentasi ya, supaya tumbuh subur dan pastinya kohe kita bebas dari jamur, nematoda, dan jamur-jamur yang merugikan tanaman ya. Jadi caranya kita fermentasi adalah kita menggunakan ini air ya. Ini gula merah atau gula putih atau molase juga tidak apa-apa ya, tergantung di lokasi kita, dan juga bakteri pembantu kita adalah bakteri E4. E4 ini merupakan bakteri baik yang difermentasi, sehingga si bakteri ini akan mempercepat proses dekomposisi kita sehingga bahan organik kita bisa sehat. Nah, jadi bakteri ini kawan-kawan bisa mempercepat proses fermentasi dan juga mengakibatkan jamur-jamur atau bakteri-bakteri jahat akan terbuang, atau istilah kata menyingkir atau bisa mati disebabkan oleh bakteri baik kita ini ya. Jadi kompos kita akan sehat. Itu kira-kira konsep kita begitu. Ini dia, langsung saja ya. Jadi ini aduk dulu ya sampai encer. Oke. Jadi dosis sebenarnya ini minimal 4 tutup sebenarnya, lebih pekat lebih bagus sebenarnya. Untuk satu karung ini ya. Kompos kita ini kurang 1 karung ini. Nah, minimal 4 ya. Ibaratnya lebih pekat lebih bagus sebenarnya. Oke. Nah, ini dia. Jadi ini kawan-kawan, jangan langsung kita pakai dulu, kita diamkan dulu selama kurang lebih 20 menit ya. Jadi kita istirahatkan dulu. Kenapa ini? Supaya si bakteri tadi ini supaya bekerja dan juga menyesuaikan sama lingkungan ya. Jadi si bakteri akan ya, kita tunggu dulu 20 menit. Oke. Kita tunggu ini supaya si bakteri tadi bisa menyesuaikan dan juga bisa berkembang ya. Jadi kami sarankan penyiraman itu dikit-dikit saja dulu ya, jangan terlalu basah, gini saja. Nah, sambil dicangkul ya, bolak-balik dia. Nah, gini dia kawan-kawan ya, supaya semua itu kena jadinya ya, atas bawah kena. Jadi kita balik lagi sana lagi. Nah, ya. Oke ya, begitu kira-kira ya. Kita balik lagi. Oke, siram lagi kembali. Oke. Oke, kita siram lagi.
Oke, ini sudah selesai kawan-kawan kita pencampuran. Jadi kami sarankan penyiraman ini usahakan begini ya, jangan terlalu becek ya, atau terlalu basah, mengakibatkan si bakteri nanti tidak bekerja ya. Dan juga jangan juga terlalu kering. Nah, kering juga masalah. Jadi remahnya begini kawan-kawan. Ya gini sudah pas begini. Jadi jangan terlalu basah, jangan terlalu kering. Jadi beginilah keadaannya kawan. Keadaannya agak. Jadi nanti ini kita buat dalam media karung. Kita medium karung, dan juga biasanya kawan-kawan supaya si bakteri ini bekerja adalah lakukan namanya bolak-balik ya, interval 2 minggu ya, 2 minggu sekali. Dan juga apabila terlalu kering, jadi lakukanlah penyiraman 4 juga, atau air biasa juga tidak masalah ya. Yang penting istilah kata nanti komposnya harus seperti ini dia, jangan terlalu basah, jangan terlalu keringnya, supaya si bakteri tadi yang kita buat tadi supaya bekerja, dan juga proses dekomposisinya tadi bisa berjalan sempurna dan cepat kawan-kawan. Itulah istilah kata. Jadi pembulak itu juga mengatur suhu sebenarnya, mengatur suhu dan kelembapan. Nah, supaya bakteri tadi sudah bekerja secara optimal pastinya. Oke ya. Nanti ini kita masukkan dalam media karung. Nanti kita tunggu lagi paling lambat lah sebulan ya. Bagaimana nanti kompos yang sudah matang sempurna, ciri-cirinya bagaimana, yang sudah matang sempurna bagaimana, dan juga caranya untuk pemupukan yang betul untuk tanaman kita. Oke, kita tunggu 1 bulan lagi kawan-kawan ya. Nanti ini kita masuk ke dalam media karung. Jadi kita menggunakan media karung. Oke Bapak Ibu ya, kembali lagi ya, sebulan setelah kita fermentasi kohe kambing ya dalam media karung. Kita akan lihat bagaimana hasilnya ya, apakah sudah terdekomposisi sempurna atau belum ya. Langsung saja kawan-kawan ya, kita ke TKP. Oke, ini dia. Ini dia dalam media karung ya. Kita akan lihat bagaimana ini. Ini dia. Hasilnya begini. Hasilnya keadaan di lapangan sekarang sudah kondisi tidak terlalu panas ya, atau tidak namanya dekomposisinya berarti tidak berjalan lagi ya. Itu kita melihat ciri-cirinya di lapangan ya. Apabila terlalu panas berarti masih terjadi namanya dekomposisi ya. Kita akan ambil contoh ini seberapa bagian ini Bapak Ibu. Oke, ini dia. Oke, semua ini sama rata ini. Oke, kita sambil duduk hasilnya. Tadi kita ambil sampel dari media karung tadi, atau yang sudah setelah kita dekomposisi ya. Ini hasilnya sangat-sangat cepat ya, dengan bantuan fermentasi, dengan bantuan 4 ya, 4 pertanian ini lebih cepat dia terkomposisi. Kita lihat strukturnya begini. Kalau melihat ciri-ciri di lapangan, melihat kompos yang sudah masak sempurna ya, kita bisa melihat ciri-cirinya dari visual ya, dan juga indera penciuman. Dan juga bisa juga lihat dengan menggunakan media lab sebenarnya ya. Media lab kita akan melihat ceknya berapa unsur hara dan juga pH. pH kompos yang bagus biasanya mendekati pH netral ya, mendekati 7. Bapak Ibu ya, langsung saja kita melihat ciri-cirinya. Begini dia. Kalau kita melihat ciri-cirinya terkomposisi sempurna adalah begini dia. Kita lihat bahan organiknya, apakah sudah terdekomposisi atau belum. Kalau kita secara visual, secara penglihatan berarti ini sudah terdekomposisi sempurna ya. Dan juga kalau kita raba dia dalam media karung, Bapak Ibu ya, biasanya yang terdekomposisi sempurna adalah sudah tidak terlalu panas atau tidak panas lagi ya. Apabila masih panas, biasanya itu masih terjadi namanya dekomposisi ya. Dan juga kalau kita cium dia kawan-kawan atau Bapak Ibu, bau kohe tadi tidak ada lagi. Jadi baunya ini sekarang sudah seperti tanah ya, mendekati. Dan juga kalau kita remah, begini dia, strukturnya akan begini dia, seperti tanah. Oke ya. Dan juga kalau kita pelintir ya, gini dia, tidak kasar lagi. Gini dia, seperti tanah. Ini dia ciri-ciri visual di lapangan ya.
bagaimana melihat ciri-ciri kompos yang sudah masak sempurna ya di lapangan. Dan kita akan memberi tipsnya lagi, mengapa ini cepat terdekomposisi. Hanya cukup 1 bulan ya kita menggunakan bantuan E4 tadi, E4 pertanian ya, karena E4 pertanian ini mengandung bakteri-bakteri yang mendekomposisi bahan organik lebih cepat, karena si bakteri tadi dalam E4 tadi tersedia atau lengkap ibarat kata ya, menjadi cepat. Jadi unsur-unsur hara di dalam bahan organik seiring itu akan terlepas ya, sehingga unsur-unsur hara atau unsur hara lah ibaratnya ya, jadi tersedia dalam media tanaman, jadi mudah terserap oleh tanaman dan juga tidak terikat oleh aluminium ya atau besi, sehingga bahan organik tadi menjadi lebih subur dan juga pastinya unsur haranya lebih banyak dan kompleks, begitu kira-kira. Jadi perawatan atau cara pengomposan yang benar yaitu adalah kita akan membagi pengalaman kita ya, supaya tidak salah namanya istilah kata pengomposan ya. Yang pertama adalah pengomposan itu usahakan jangan kena sinar matahari langsung ya, dan juga yang kedua jangan kena oleh air hujan sama sekali ya. Usahakan itu sudah tertutup rapat sempurna, bebas dari matahari dan juga air hujan ya. Yang ketiga adalah lakukan sekali 2 minggu ya, atau sekali seminggu tergantung kondisi di lapangan. Kita kontrol ya, kita lihat cek apakah terlalu basah atau terlalu kering. Jadi lakukanlah namanya penyiraman itu, atau penambahkan mol juga bisa seiring itu ya. Apabila bahan organik tadi kita itu, kompos kita tadi itu terlalu kering ya, terlalu kering. Jadi usahakan ibaratnya lembab lah, kira-kira seperti itu ya, supaya bakteri dan juga jamur-jamur yang baik itu bisa merombak bahan-bahan organik menjadi cepat dia terlepas ya, itu kira-kira. Dan juga lakukan namanya bolak-balik ya, bolak-balik itu sangat perlu ya untuk mengatur namanya suhu, biar suhunya dan juga kelembapan juga bisa teratur kawan-kawan ya, Bapak Ibu. Dan apalagi ya kira-kira di lapangan apa kita lakukan, kira-kira seperti itulah kawan-kawan cara kita, tips kita supaya bahan organik kita itu cepat dan juga tidak berbelatung atau tidak blender. Kira-kira seperti itulah kawan-kawan ya, Bapak Ibu, bagaimana cara kita mengomposkan kohe berlebih cepat dan pastinya kompos kita aman untuk tanaman kita ya. Oke.